Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para siswa SMA Plus Liwal Furqan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran fikih kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesempatan, kemudahan, kelancaran, semangat dan juga kesenangan di dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk memahami ilmu dengan mudah dan sesuai dengan keridhaannya. Dan kita memohon kepada Allah semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita tambahan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Para siswa SMA Plus Liwal Furqan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sekarang sudah sampai pada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang dimaksud dengan hal-hal yang membatalkan puasa, baik kita baca. Al-mas'alatu tsaniyatu, pembahasan yang kedua, muftiratus shaimi, pembatal-pembatal orang yang berpuasa. Wahiyal asya, pembatal-pembatal puasa adalah segala sesuatu allati tufsidu ala shaim saumahu, yang merusak bagi orang yang berpuasa puasanya. Wa tuftiruhu, dan menjadikan orang yang berpuasa pun menjadi orang yang dianggap telah berbuka puasa. Wa yuftiru shaimu, orang yang berpuasa dianggap berbuka atau batal puasanya bifi'li ahadil umuri taliyati, dengan melakukan salah satu perkara berikut ini. Jadi pembatal puasa itu adalah perusak puasa, yang mana jika salah seorang yang sedang berpuasa melakukannya, maka dianggap puasanya telah batal. Walaupun dia meneruskan puasanya, tetap dia dianggap sudah tidak berpuasa. Apa saja perbuatan yang merusak puasa atau apa saja perbuatan yang membatalkan puasa? Al-awwalu, yang pertama, al-aklu awish syarabu, makan atau minum amdan, dengan sengaja. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu, dan makanlah serta minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai jelas bagi kalian benang yang putih, minal khaytil aswadi, dari benang yang hitam, minal fajar, di waktu fajar. Thumma, kalau sudah kalian bisa membedakan mana benang putih dan benang hitam, atimmu siyam, maka sempurnakanlah puasa ilal lail, sampai malam. Yang dimaksud dengan benang putih adalah terangnya pagi, khaytil aswad, benang hitam maksudnya adalah gelapnya malam. Faqad bayyanatil ayatu, ayat tadi menjelaskan annahu la yubah, bahwasanya tidak dibolehkan lis-shaim, bagi orang yang berpuasa, al-aklu wasyurbu, makan dan minum, ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya fajar, hatta lail, sampai malam, ditandai dengan ghurubus syams, tenggelamnya matahari. Amma man akala aw syariba nasiyan, adapun orang yang makan atau minum karena nasiyan, lupa, fasiyamuhu sahih, maka puasanya tetap sah. Wa yajibu, dan wajib, alaihi, baginya, al-imsaku idza tadzakkara, melanjutkan puasa ketika ingat. Au dzukira annahu shaim, atau dia diingatkan bahwasanya dia ini sedang berpuasa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya, barang siapa lupa, wa huwa shaim,
padahal dia sedang berpuasa, fa'akala lalu dia makan, au syariba atau dia minum, falyutimma saumahu maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, fa inna ma'at'amahullah karena sesungguhnya ia sedang diberikan makan oleh Allah, wasaqahu dan diberikan minum ketika dia sedang lupa. Wa yufsidu sauma bis-sa'uti. Kemudian puasa juga batal karena sa'ud, yaitu obat yang dimasukkan lewat hidung, obat tetes hidung. Wa bikulli ma yasilu ilal jawfi dan segala hal yang sampai atau masuk ke dalam perut, walau min ghairil fami walaupun masuknya tidak lewat jalur mulut, mimma huwa fi hukmil akli yang mana yang masuk tadi walaupun tidak lewat jalur hukum yang mana tidak lewat jalur mulut tapi sampai ke perut, dihukumi seperti makanan dan minuman, kal ibiril maghdiyah seperti suntikan yang memberikan nutrisi. Dengan kata lain, segala sesuatu yang mengenyangkan atau membuat tubuh menjadi kuat, segala sesuatu yang dianggap seperti nutrisi, gizi, makanan atau minuman, walaupun masuk ke dalam perutnya tidak lewat jalur mulut, mungkin impusan, mungkin obat tetes di hidung, kalau hukumnya sama seperti makanan dan minuman, maka hal tersebut membatalkan puasa. Athani, yang kedua, al-jima, berhubungan badan, yabtulu siyamu bil jima, puasa batal karena berhubungan badan. Faman jama'a, barang siapa berhubungan badan, wa huwa shaimun, padahal dia sedang berpuasa, batula siyamuhu, puasanya batal. Wa alaihi taubatu wal istighfar, dan wajib baginya untuk bertobat dan beristighfar. Wa qada'ul yaum alladzi jama'a fihi, dan hendaklah dia mengganti hari puasa yang dia berhubungan badan pada hari itu. Ya, dia ganti arus karena rusak pada hari itu puasanya. Wa alaihi ma'al qada'i, dan baginya juga selain harus mengkodok puasa yang rusak tadi, kafarah, dia harus membayar kafarah. Wahia, dimana kafarahnya adalah itqu raqabatin, membebaskan budak. Fa illam yajid, kalau dia nggak bisa membebaskan budak, shoma syahraini mutatabi'aini, dia berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Fa illam yastati, kalau dia nggak bisa, at'ama sittina miskinan, hendaknya dia memberi makan 60 orang miskin. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu an, hal ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu di mana beliau berkata, bainama nahnu julusun, ketika kami sedang duduk bersama Nabi SAW, irja'ahu rajulun, tiba-tiba datang kepada Nabi seorang laki-laki, faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu, saya binasa, atau aku telah celaka. Faqala malak, maka Nabi bersabda, ada apa denganmu? Qala, laki-laki tersebut pun menjawab, waqatu ala imraati wa ana shaim, aku telah berhubungan dengan istriku padahal aku sedang berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, hal tajidu raqabatan tu'tiquha, apakah kamu memiliki budak yang bisa kamu bebaskan? Qala la, maka laki-laki itu menjawab, tidak. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tastati, apakah kamu bisa antasuma, berpuasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan secara berturut-turut? Qala la, laki-laki itu menjawab, tidak bisa, karena yang satu bulan aja dia nggak sanggup menahan, apalagi 2 bulan, makanya dia mengatakan tidak. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, hal tajidu it'ama sittina miskinan, apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Qala la, laki-laki itu juga menjawab, tidak bisa. Qala, lalu Abu Hurairah berkata, maka kata Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terdiam. Fa bainama nahnu ala dzalik, dan ketika kita dalam keadaan seperti itu, utiyan Nabi,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawain bi'arok dengan keranjang besar fihi tamr yang di dalamnya ada kurma, wal arok al-muqtal. Al-arok al-muqtal maksudnya adalah keranjang yang besar. Qala aina sa'il, Nabi bertanya, di mana yang bertanya tadi, yaitu laki-laki yang bertanya. Faqala, maka laki-laki itu pun menjawab, ana, saya. Qala, Nabi bersabda, khudh hadha, ambil ini, fatasaddaq bihi, dan bersedekahlah dengannya, maksudnya bayar kafarah kamu dengan hal ini. Faqala rajul, maka lelaki itu pun menjawab, a'ala afqaru minni, apakah saya bersedekah dengan ini kepada orang yang lebih fakir hidupnya daripada saya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Fa wallahi, demi Allah, ma baina labataiha, tidak ada rumah di wilayah tempat tinggalku, ahlu baitin afqaru min ahli baiti, yang pemiliknya itu lebih fakir daripada saya. Maksudnya orang itu adalah orang yang paling miskin di tempat tinggalnya. Fadhahikan Nabi, maka Nabi SAW pun tersenyum, tertawa. Hatta badat an yabuha, sampai gigi taringnya terlihat. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW pun bersabda, at'im ahlaka, at'imhu ahlaka, berikanlah makan dengan ini kepada keluargamu. Mafi makna jima, dan yang serupa atau semakna dengan jima adalah inzalul mani ikhtiyaron, mengeluarkan air mani secara sengaja. Fa'idha anzala sha'imu mukhtaran, apabila orang yang berpuasa mengeluarkan air mani secara sengaja, bitakbil, baik dengan ciuman, au lams, atau dengan menyentuh, au istimna, atau dengan masturbasi, au ghairi dzalik, atau dengan yang lainnya, fasada shaumuhu, maka puasanya rusak atau batal. Li'anna dzalika minasyahwat, karena hal tersebut termasuk dari syahwat, allati tunaqidu shaum, yang membatalkan puasa. Wa alaihi al-qadha, maka orang yang mengeluarkan air mani secara sengaja harus membayar puasanya dengan puasa yang lain. Dunal kafarah, tapi dia tidak wajib membayar kafarah. Li'annal kafarah, karena sesungguhnya kafarah, la tulzimu, tidak wajib, la talzam, tidak wajib, illa bil jima'i faqat, kecuali pada permasalahan jima saja. Liwurudin nas khason bihi, karena adanya dalil yang khusus dengan permasalahan jima. Amma idza nama shaim fahtalama, apabila orang yang berpuasa tidur lalu mimpi basah, au anzala min ghairi syahwatin, atau dia mengeluarkan air mani tanpa syahwat, keluar begitu saja, kaman bihi marad, sebagaimana orang yang punya penyakit, fala ya betul siyamuhu, maka keluarnya air mani tanpa sengaja tidak membatalkan puasa. Li'annahu la ikhtiyara lahu, karena pada saat itu dia tidak ada kesengajaan fi dzalika, dalam mengeluarkan air mani. As-salis, yang ketiga, at-taqayyu amdan, muntah dengan sengaja. Gimana tuh caranya muntah dengan sengaja? Kadang orang beranggapan kalau lagi gak enak badan, dimuntahin itu maka akan menjadi ringan badannya, akan menjadi enakan kondisinya, maka dicolok mulutnya agar muntah. Nah, ini tidak boleh dilakukan ketika berpuasa. At-taqayyu amdan, muntah dengan sengaja. Wa huwa ikhraj, yaitu mengeluarkan mafil ma'iddah, apa yang ada dalam perut, min ta'amin au syarabin, baik dari berupa makanan atau minuman. Antariqil fammi, lewat jalur mulut, amdan, dengan sengaja. Amma idza ghalabahul qay, adapun jika dia mual sampai muntah dengan sendirinya tanpa sengaja, wa kharaja minhu bi ghairi ikhtiyarihi, lalu dia muntah tanpa sengaja, fala yu'athir fi siyami, maka kalau muntah tanpa sengaja itu tidak mempengaruhi puasanya. Artinya kalau muntahnya nggak sengaja tidak membatalkan puasa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dzara'ahul qai falaysa alaihi qadha, siapa yang dikalahkan oleh muntahnya, maksudnya keluar tanpa sengaja, maka tidak ada wajib kodok baginya.
Wa man istaqa'a amdan falyaqdi, dan barang siapa muntah dengan sengaja maka hendaklah ia mengkodok puasanya, artinya batal puasanya. Ar-rabi, lalu yang keempat, al-hijamah, yaitu bekam. Wahia ikhrajud dam minal jildi dunal uruk, yaitu mengeluarkan darah dari kulit bukan urat nadi, bukan dari urat nadi. Fama ta'ihtajama shaim faqad afsada shaumuhu, jika seorang yang berpuasa melakukan bekam maka puasanya batal. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftarul hajim wal mahjum, tukang bekam dan orang yang dibekam dua-duanya batal puasanya. Nah, kenapa tukang yang membekam pun batal? Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam cara membekam itu dengan tanduk hewan, lalu tukang bekamnya menyedot tanduk tersebut agar keluar darah. Makanya orang yang menjadi tukang bekam pun batal puasanya karena dikhawatirkan ada darah yang masuk ke dalam perutnya. Sedangkan zaman sekarang cara membekamnya lebih canggih, yaitu dengan pompa. Makanya yang batal cuma orang yang berbekam saja, cuma orang yang dibekam saja. Adapun tukang bekamnya nggak batal. Wakadha yafsudu saumu al-hajim aidan, dan begitu pula di sini dijelasin wakadha yafsudu saumu al-hajim aidan, dan begitu pula tukang yang membekam batal puasanya. Nah, penjelasannya seperti tadi. Tapi kalau pakai pompa ya nggak batal tukang bekamnya. Namun lebih baik dia menghindari pekerjaan tersebut di siang hari bulan Ramadan. Illa idza hajamahu bi'alatin munfasilah, kecuali tukang bekamnya itu melakukan bekam dengan alat yang terpisah, ya seperti pompa, bukan seperti tanduk yang dia sedot. Walam yahtaju ila masid dam, dan tukang bekam tidak butuh untuk menyedot darah, ya, karena sudah pakai pompa. Fa innahu wallahu a'lam, maka kalau seperti itu caranya, yaitu dengan pompa, la yuftir, si tukang bekam nggak batal. Wa fi ma'nal hijamah, dan yang semakna dengan bekam adalah ikhrajud dam bil fasdi, mengeluarkan darah dengan fasdu. Wa ikhraju min ajli tabarru bihi, dan mengeluarkan darah tujuannya untuk donor darah. Fasdu ini mengeluarkan darah tapi bukan dengan melukai kulit, tapi melukai pembuluh darah. Jadi lebih banyak keluarnya. Fasdu, bekam, donor darah, dua-duanya semuanya membatalkan puasa. Amma khurujud dam bil jarah, adapun keluarnya darah karena terluka, au qali iddoras, atau giginya copot atau cabut gigi, au ru'af, atau mimisan, fala yadur, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Li'annahu laisa bihijama, karena terluka, cabut gigi atau mimisan tidak sama dengan berbekam, wala fi ma'nahu, dan tidak sejenis dengan bekam. Al-khamis, yang kelima, khurujud damil haidi wan nifas, keluarnya darah haid dan darah nifas. Fama tara'atil mar'atu, ketika seorang perempuan melihat damal haid, ada darah haid, au nifas, atau darah nifas, aftarat, maka pada saat itu dia telah batal puasanya. Wa wajaba alaihal qada, dan wajib bagi perempuan itu untuk mengganti puasanya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fil mar'ah, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang perempuan, alaisa idza hadat lam tusalli, bukankah kalau seorang wanita itu haid dia tidak melaksanakan sholat, walam tasum, dan tidak melaksanakan puasa. Baik. Asadis, yang keenam, niatul fitr, berniat untuk berbuka puasa. Faman nawal fitr, siapa yang berniat untuk berbuka puasa qabla waqtil iftar, sebelum waktu berbuka yaitu waktu maghrib, wa huwa shaim, padahal dia dalam keadaan puasa, batula shaumuhu, maka batil saumnya. Afwan, puasanya batal. Wa illam yatanawal muftiran, walaupun dia tidak makan atau dia tidak minum. Jika dia telah berniat membatalkan puasa, maka secara otomatis puasanya batal.
walaupun dia tidak minum atau tidak makan. Fa'inan niat, karena sesungguhnya niat ahadu ruknai siyam, salah satu dari dua rukun puasa. Fa'idha naqadha qasidan fitri, jika dibatalkan karena bermaksud untuk berbuka, wa muta'ammidan lahu, dan menyengaja untuk niat membatalkan puasa, intaqadha siyamu, maka puasanya batal secara otomatis. Asabi, yang ketujuh, riddah, murtad, limunafatiha lil ibadah, limunafatiha lil ibadah, karena ia membatalkan semua ibadah. Walikauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta, jika kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, maka amal ibadahmu akan menjadi gugur. Alhamdulillah, dengan demikian selesai pembelajaran kita tentang pembatal-pembatal puasa. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita. Insya Allah di pertemuan yang berikutnya, yaitu ketika kalian sudah naik ke kelas 3, kita akan mulai dari hal-hal yang dianjurkan dan hal-hal yang dimakruhkan di dalam berpuasa. Insya Allah kita akan bahas pembahasan tersebut ketika di kelas 3 nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberikan kita kesehatan yang maksimal, dan memberikan kita juga kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah kita, membimbing kita untuk mengamalkan setiap ilmu kita dengan mudah, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.